Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit berbahaya, khususnya yang disebabkan oleh virus COVID-19. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasikan ciri-ciri perkembangbiakan hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar, dan yang kedua adalah membedakan perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan keturunannya. Bagaimana cara hewan berkembang biak? Apakah teman-teman tahu? Sebetulnya pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Al-Quran sekitar 14 abad tahun yang lalu pada surah An-Nur ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma'in faminhum mayyamshi 'ala batnihi wa minhum mayyamshi 'ala rijlain wa minhum mayyamshi 'ala arba'. Yakhluqullahu ma yasha'. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Shadaqallahul adzim. Dari ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa hewan diciptakan atau berkembang biak dengan air. Air dalam hal ini adalah, mohon maaf, sel kelamin jantan ketika bertemu dengan sel kelamin betina, yang disebut dengan perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin. Akan tetapi ada beberapa jenis hewan yang berkembang biak melalui air, tanpa melalui air, yang disebut dengan vegetatif atau perkembangbiakan tanpa kawin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas perkembangbiakan pada tumbuhan, di mana dibagi menjadi 2, yaitu dengan cara vegetatif dan generatif. Pun sama pada hewan, dia juga berkembang biak dengan 2 cara, yaitu secara vegetatif dan generatif. Untuk perkembangbiakan secara vegetatif, yang pertama yaitu dengan cara membelah diri. Hewan yang dapat membelah diri umumnya adalah pada hewan bersel 1. Hewan ini tidak bisa dilihat dengan mata langsung, melainkan harus dengan bantuan alat mikroskop. Contohnya adalah amoeba, protozoa, paramecium, dan virus. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat video berikut ini. Nah, inilah teman-teman penampakan hewan amoeba dilihat dari alat bantu mikroskop. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, amobanya sudah mulai membelah diri. Awal mulanya dia membelah inti selnya, kemudian baru diikuti dengan pembelahan selaput selnya. Nah, akhirnya bisa terbelah menjadi 2. Nah, menarik sekali ya teman-teman tadi videonya. Ya, ternyata hewan sekecil amoeba pun dapat berkembang biak ya, atas izin Allah, atas takdir Allah dengan cara membelah diri. Nah, untuk berikutnya yaitu vegetatif dengan cara tunas atau berkembang biak dengan tunas. Hewan yang dapat berkembang biak dengan tunas contohnya adalah pada anemon laut dan hidra. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak kembali video berikut ini. Bisa dilihat teman-teman, ini adalah gambar ilustrasi hewan hidra yang tinggal di air tawar. Dia berkembang biak dengan tunas. Nah, ini tunasnya sudah
tumbuh ya, semakin lama semakin membesar, dan ketika tunas itu sudah bisa mencari makanannya sendiri, maka nanti dia akan memisahkan diri dari induknya. Nah ini ya, sudah mulai memisahkan diri dari induknya dan akhirnya menjadi individu baru. Baik, kita lanjutkan untuk perkembangbiakan vegetatif berikutnya, yaitu dengan cara fragmentasi atau memutus bagian tubuhnya, yang bisa dilakukan oleh hewan seperti cacing pipih atau yang disebut dengan cacing planaria. Si kecil lucu ini adalah planaria. Ini adalah spesies cacing pipih yang biasa ditemukan di dasar kolam. Ia memiliki kekuatan super yang sangat istimewa, yang sangat ingin dimanfaatkan oleh para ilmuwan. Untuk menunjukkan kekuatan supernya, saya harus menampilkan klip yang lumayan sadis di sini. Oke, jangan khawatir. Gak apa-apa. Serius. Apalagi membunuh mereka. Bagi kebanyakan hewan, ini adalah game over. Is dead. Maksud saya, ini hanyalah gumpalan daging, tanpa kepala dan tanpa ekor. Tapi coba kita lihat minggu kemudian. Lihat bintik-bintik kecil itu. Bintik itu adalah mata baru yang tumbuh dari awal, tetapi masih terlihat seperti gumpalan. Di hari ke-12, mereka mulai terlihat normal, seperti planaria. Ia menumbuhkan kepala yang baru, serta ekor yang baru. Kita melanjutkan untuk perkembangbiakan hewan secara generatif atau secara kawin. Yang pertama adalah berkembangbiak dengan cara bertelur atau disebut dengan istilah ovipar. Dan yang kedua, berkembangbiak dengan cara melahirkan atau disebut dengan vivipar. Dan yang ketiga adalah berkembangbiak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan atau dikenal dengan istilah ovovivipar. Perkembangbiakan dengan cara bertelur terjadi pada hewan-hewan yang memiliki ciri antara lain memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Contoh hewan yang berkembangbiak dengan cara bertelur diantaranya adalah ayam, burung, katak, ikan, dan bebek. Kemudian perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan terjadi pada hewan yang memiliki ciri-ciri yaitu memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, dan tubuhnya ditutupi oleh rambut, atau disebut dengan hewan mamalia. Contoh hewan yang berkembangbiak dengan melahirkan adalah sapi, kambing, landak, lumba-lumba, dan paus. Dan yang ketiga, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan sekaligus melahirkan dialami oleh hewan-hewan yang tidak memiliki ciri-ciri khusus. Contoh hewan yang dapat berkembangbiak dengan cara ovovivipar antara lain adalah ikan hiu, kuda laut, dan platypus. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita mendapat tambahan ilmu. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan mudah-mudahan melalui ilmu ini kita dapat menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan betapa besarnya kuasa Allah
dalam menciptakan alam semesta ini dan bahkan menentukan bagaimana cara perkembangbiakan makhluk hidupnya. Nah, sebagai bahan evaluasi, teman-teman mengerjakan buku LKS halaman 10, tugas ayo menulis dan ayo berlatih. Kiranya demikian yang bisa Pak Hitam sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.